Selamat siang sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar yang minal aidin wal faizin bagi yang merayakan ya. Selamat Idul Fitri dan hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jadi kita harus semangat dan kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar itu adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store dan juga bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id. Dan perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Sahabat pembelajar, seperti biasa ya, setiap hari Kamis jam 2 kita akan dihadiri seminar Indonesia Belajar, dihadiri oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Bapak Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, writer, author, dan kepala sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, pagi, salam Danang, datang untuk menang. Siap. Setiap kali Pak Danang selalu semangat ya. Oh iya Dan dong. edisi spesial kita hari ini, Kamis ini kita menghadirkan juga seorang ibu yang luar biasa, tidak kalah luar biasa dari beliau merupakan Ibu Dian Susanti, CTM. Nah, seorang certified theocentric motivator dan sales trainer. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Dian. Apa kabar Bu Dian? Semangat pagi. Hati yang gembira adalah obat untuk kesehatan kita. Amin. Luar biasa sekali. Oke, tema seminar online kita hari ini adalah kebahagiaan, kesuksesan, cinta, dan benci. Wah, apakah kebahagiaan itu? Apa pula kesuksesan itu? Apakah kebahagiaan itu adalah bagaimana mengelola pikiran? Dan apakah kesuksesan itu adalah tentang bagaimana kita mengelola tindakan? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Budian dan juga Pak Danang. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar sebelum kita selesai. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room ini. Ataupun boleh melakukan raise hand untuk bicara. Nanti boleh open mic dan langsung bicara dengan Pak Danang ataupun Budian. Oke, Pak Danang dan Budian, bagaimana nih penjelasan mengenai kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta dan benci? Mungkin boleh dibuka dulu oleh Pak Danang, silakan. Oke, ini welcome dulu untuk Pak Arif Hidayat ini ya. Pejabat kita ini luar biasa ini, setia. Jadi beliau itu sudah gelarnya itu udah panjang-panjang ya. Pengalaman beliau luar biasa ya. Mestinya beliau yang jadi pembicara narasumber, tapi ini nanti Pak Arif ikut bisa memberikan ya sharing-sharing itu tentang kebahagiaan ya Bapak ya. Terima kasih banget ya. Minal aidin Bapak, mohon maaf lahir batin juga ibu-ibu semua Sama-sama, ya. Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih kehadirannya. Ini ada Fitra dari Blitar, luar biasa. Mas Weli dari Lombok, tadi Mas Trias Nugroho dari Cilacap, Jawa Tengah. Ini Abe Gunani, lalu ada Ibu Tias dari Bogor. Nah, ini yang luar biasa ini tamu kita bicara kita ini Ibu Dian ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Benar-benar ini Indonesia ya Pak Arif ini. Jadi ini hari kebangkitan memang dari Sabang sampai Merauke ada ini ya. Ibu Nani mewakili yang dari Jakarta ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau saya singkat aja nanti supaya Ibu Dian bisa cerita lebih banyak karena ini tamu yang istimewa. Bahwa kebahagiaan itu menurut Founding Fathers Kompas Gramedia itu adalah kekayaan kebahagiaan jati sesungguhnya ada di dalam rasa syukur. Mensyukuri apa yang kita punya. Jadi mestinya kita semua ini bahagia karena kita pasti punya. Dan apakah yang kumpul-kumpul di sini ini punya kesehatan, punya pengetahuan, wah itu luar biasa. Karena nggak semua orang seperti kita. Nah kita mesti syukuri itu ya. Ya Jack Ma itu orang yang cukup kaya di Cina itu mengatakan bahwa sekarang itu nggak penting itu duit miliaran triliunan, yang penting sekarang itu sehat. Ya benar ya Pak Arif ya, Ibu Nani. Uangnya banyak miliaran triliun kalau kita nggak sehat, sakit, mohon maaf malah lewat. Untuk apa juga? Ya kesehatan ini mesti nomor satu ya. Atau kalau dokter Tirta yang mengatakan mangan ya bisa makan aja kita mesti bersyukur. Yang itu membuat kita sehat, imun kita kuat. Nah hari ini hari kebangkitan ya
mulai dari timur ini, mungkin Ibu Dian mau bisa memaparkan apa yang mau disampaikan, silahkan saja Ibu Dian ya, tentang kebahagiaan menurut Ibu Dian dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kami persilahkan Ibu Dian. Siap. Semangat pagi, semangat Pagi. pagi. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, di hari yang hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, maka kita akan bersama-sama diskusi di sini dengan topik yang memang betul-betul dibutuhkan oleh kita semua. Jadi sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Dian Susanti dari Balikpapan, ingin berbagi tips mengenai apa sih kebahagiaan itu menurut konsep TML yang saya bawakan hari ini. Jadi sebelum kita mulai, sedikit saya ingin mengkumandangkan lagu Indonesia Raya karena kebetulan ini Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pada bagian ref, gitu kan, saya ingin menyanyikan sedikit di bagian ref karena ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi menurut kita di dalam lagu Indonesia Raya, yang pertama kali harus kita bangun adalah jiwa kita, kebahagiaan kita. Yang kedua, baru tubuh kita. Memang ini tidak populer bagi kebanyakan orang, karena yang populer itu banyak orang mengutamakan tubuhnya dulu. Nah, ini kan berbeda dengan konsep yang diinginkan oleh negara, ya kan, pada lagu Indonesia Raya, sehingga hari ini kita harus sama-sama bisa menginspirasi Indonesia untuk kesehatan dan 10 kali lebih baik. Kesehatan, kesuksesan kita semua. Jadi nanti kebahagiaan yang akan kita diskusikan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal awal yang bisa kita tularkan ke semua teman-teman dan keluarga kita di sekitarnya. Terima kasih Pak Danang. Jadi karena saya adalah seorang Certified Theocentric Motivation, maka ada 4 topik yang ingin saya sampaikan di dalam materi siang ini. Izin Pak Danang, saya mau share screenshot dulu. Bisa Pak Danang, saya mau share screen dulu. Jessica, bisa dibantu Jessica? Ya, Bu Dian, mungkin kita akan co-hostkan terlebih dahulu sebentar. Sudah, silakan Bu Dian. Ya, siap. Sudah bisa, silakan. Ya, siap. Oke, bagi sambil menunggu Budian, bagi sahabat pembelajar ini nanti jika sudah selesai kita akan langsung masukkan ke YouTube ya. Jadi bagi yang belum bisa ikut bisa lihat juga di YouTube kita di Indonesia Belajar. Jadi saya juga lagi bahagia Jessica dapat kiriman 2 ring basket dan 2 bola. Wow, luar biasa sekali. Oke. Izin Pak Danang. Sudah terlihat ya, kemudian terlihat. Baiklah. Jadi kita akan bersama-sama membuat Indonesia lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sukses. Kita mulai dengan judul materi topik yang akan kita bahas siang ini adalah tips membangun kebahagiaan sejati menurut konsep Theocentric Motivation and Leadership. Jadi ada 4 topik di sini yang harus kita semua pahami bahwa apa itu TML, yaitu Theocentric Motivation and Leadership. Kemudian quotes kebahagiaan menurut konsep TML. Keempat, apa itu kebahagiaan dan mengapa penting. Serta yang terakhir, bagaimana cara membangun kebahagiaan menurut konsep TML.
Jadi apa itu theocentris motivation? Theos adalah Tuhan, sentrik itu adalah pusat. Sehingga theocentris motivation adalah Tuhan mengendalikan hidup kita, unconditional love. Tuhan Sang Pencipta dan pemelihara alam semesta. Jadi ini adalah informasi mengenai spiritual, bukan religi. Jadi spiritual secara meluas, bukan religi secara khusus. Jadi kita bicara masalah ketuhanan, karena seperti yang di awal Pak Danang sampaikan, bersyukur dalam segala hal akan membuat kita menjadi sehat. Sehingga spiritual itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kita semua manusia untuk membangun kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Karena kita tidak bisa lepas dari Tuhan Sang Pencipta dan pemelihara alam semesta. Jadi kita mulai dengan quotes berikut ini. Bahagia itu adalah ketika kita melihat orang lain bahagia karena kita. Jadi membangun kesehatan mental itu memiliki peranan yang sangat penting. Walaupun memang agak tidak populer, karena kebanyakan orang hanya fokus pada kesehatan badannya saja. Ditemukan bahwa di negara maju, seperti di Amerika atau di Korea, 1 dari 5 orang menderita gangguan mental ringan. Dan 1 dari 25 orang ditemukan menderita gangguan mental level berat. Seperti Marilyn Monroe di tahun 1962, ditemukan dia mati karena overdosis. Tommy Pick, Whitney Houston, bintang Hollywood terkenal, juga meninggal karena overdosis. Jadi ini cukup membuat kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk memahami dan merasakan betapa pentingnya membangun kesehatan mental kita. Dan ini pasti akan berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi yang ketiga, apa itu kebahagiaan menurut konsep theocentris motivation? Ada 2 hal mengenai kebahagiaan menurut TML. Yang pertama, bahagia itu adalah hati yang gembira dalam kedamaian. Jadi gembira itu adalah semangat atau antusias, ya kan, yang kita rasakan dari dalam. Dan yang kedua, gembira itu adalah ketika kita bergerak atau keep moving, menerima panggilan Tuhan, ya kan? Karena tidak ada benda apapun yang diciptakan ke dunia ini untuk tujuan dirinya sendiri. Semua yang diciptakan, baik benda mati, apalagi kita yang bernyawa, itu diciptakan untuk help, menolong orang lain. Kita umpamakan saat ini, Bapak Ibu semua, ya kan, hadir di sini misalnya berpakaian, menggunakan HP, atau menggunakan sendal atau sepatu, ya kan, benda mati aja dibuat, diciptakan untuk tujuan manusia. Apakah kita yang bernyawa tidak bisa memberi manfaat kepada sesama manusia? Ketika kita menerima it's calling God, panggilan Tuhan untuk menolong orang lain, maka kita akan merasakan hati yang gembira. Kemudian yang kedua, dalam kedamaian. Kita juga mencintai, cinta damai, menyatu, ya kan, bersama semua orang. Kita tidak pernah membedakan suku, agama, warna kulit, siapapun yang ada di sekitar kita, itu kita selalu menyatu dalam kasih sayang, dalam cinta, unconditional love. Dan yang kedua, bahagia itu adalah memilih pikiran. Sedangkan sukses menurut TML adalah memilih tindakan. Sehingga apa yang ada di dalam jiwa kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu sama dengan apa yang akan kita kerjakan.
Ini contoh ini, misalnya seperti koruptor. Dia tersenyum, melambaikan tangan, santun, lemah lembut. Tapi lihat, ya kan, hadirnya ke dunia ini, ya kan, tidak memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Hadirnya di dunia ini hanya untuk menggasak uang rakyat. Sehingga senyumnya itu adalah senyum yang palsu, senyum pencitraan. Tidak mungkin seorang yang mengalami yang sedang bermasalah atau seseorang yang ya ketangkap KPK gitu tersenyum bergembira atau senyum gembira, nggak mungkin kan? Pasti senyumnya itu adalah senyum yang palsu. Sehingga yang kedua, kebahagiaan menurut TML adalah kita berpikir dahulu sebelum bertindak. Atau jika kita bertindak terlebih dahulu, jangan lupa memberi niat, gitu kan? Supaya apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang di luar. Sehingga level happiness yang kita rasakan, emosi yang kita rasakan itu benar-benar bisa kita kelola dengan baik. Sampai di sini, Pak Danang? Bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kemudian silahkan. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi mengapa TML ini, konsep TML ini sangat penting ya untuk dipergunakan membangun kesehatan jiwa raga kita. Yang pertama, kita kan di awal tadi sudah tahu bahwa kebahagiaan menurut konsep TML adalah ketika kita bisa merasakan emosi yang baik, emosi yang penuh cinta kasih, karena kita memahami bahwa hidup kita dikirim ke dunia ini, kita dipanggil ke dunia ini, kita dilahirkan, kita diciptakan untuk menerima panggilan Tuhan, membahagiakan atau menolong orang lain. Jadi kita itu bisa berpikir positif, bertindak positif. Apa yang kita rasakan itu sama dengan apa yang kita kerjakan. Nah, dari sini, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengukur level kebahagiaan yang kita rasakan. Apakah kita bisa merasakan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif. Jadi semua pikiran kita itu bukan pikiran, sebetulnya bukan pikiran positif. Semuanya itu yang muncul di kepala kita itu lebih banyak pikiran negatif. Apa yang kita lihat setiap hari di jalan, ya kan, apa yang kita dengar di jalan, dimanapun kita berada, itu kadang-kadang memberikan informasi atau referensi yang tanpa kita sadari itu adalah informasi yang tidak baik. Sehingga pikiran kita itu lebih banyak bekerja negatif. Nah, ketika kita menggunakan konsep TML ini, kita menjadi bisa, ya kan, menjadi bisa untuk mengelola atau merubah dari pikiran negatif yang pertama kali muncul, bisa kita kelola, bisa kita rubah menjadi pikiran positif. Dengan cara, satu, kita memberikan makna atas setiap tindakan kita. Misalnya contoh, memberi. Memberi itu berbagi atau bersedekah kepada orang lain. Ini tindakan. Tetapi apakah ini membahagiakan? Belum tentu. Kalau kita belum memberikan makna kepada apa yang sudah kita putuskan atau apa yang sudah kita lakukan. Jadi tindakan kita tidak akan bisa memberikan kebahagiaan atau bisa memberikan kedamaian sebelum kita memberikan makna, mengartikan. Kenapa kita memberi kepada orang lain? Kenapa kita mengeluarkan uang 1.000, 2.000, 5.000 kepada misalnya polisi gopek di jalanan, gitu kan? Nah, ini tidak akan bisa memberikan kebahagiaan sebelum kita mengartikan, ya kan, memilih pikiran yang baik, memberikan makna dengan cara kreativitas.
misalnya memberi itu adalah karena kita kasihan, kasih, gitu kan? Kasih itu adalah tindakan nyata. Nah, tindakan kita adalah mengeluarkan uang 1.000, 2.000 atau berapapun, ya kan, dengan tujuan karena kasih sayang. Jadi pada akhirnya yang tadinya kita hanya cuma memberi, gitu kan, lupa memberikan arti, lupa meniatkan. Jadi ketika kita bertindak, jangan lupa untuk meniatkan di konsep awal itu tadi, gitu kan? Begitu kita meniatkan, memberikan niat untuk mengasihi, untuk berbagi, karena memang kita dipanggil ke dunia ini adalah untuk orang lain, menolong, mengalirkan. Maka yang terjadi, hati kita itu pasti akan gembira. Itu pasti. Nggak mungkin orang yang memberi dengan niatan mengasihi itu kemudian bersedih, tidak mungkin. Karena fitrah manusia adalah cinta kasih. Kita makhluk Tuhan, gitu kan. Dan apapun agama dan kepercayaan kita, itu sudah sangat menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, unconditional love. Sehingga di dalam diri kita ada DNA atau gen Tuhan, ya kan, pengasih dan penyayang. Dan itu pasti akan menggembirakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hati yang gembira itu adalah obat. Dan ini cocok untuk kesehatan jiwa kita. Jadi kita memilih berpikir, jadi bahagia itu salah satunya. Yang kedua, memilih pikiran. Kita memilih pikiran untuk memberikan makna, mengartikan apa yang sudah kita lakukan dengan memilih tindakan memberi itu tadi. Nah, kalau kita bertindak lebih dulu, jangan lupa memberi niat. Sebelum bertindak atau seketika belum bertindak, kita harus memikirkan dahulu, berpikir dahulu. Kalau saya melakukan ini, saya niatkan apa dulu ini, gitu kan? Jadi jika kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, maka kita bisa mengantisipasi resiko-resiko yang membuat kita menjadi menderita atau merana, gitu kan? Tetapi ketika kita lupa berpikir misalnya, karena keadaan darurat misalnya, kita bertindak terlebih dahulu. Jangan lupa memberikan niat. Sehingga dengan semua yang kita lakukan ini, kita akan bisa masuk ke level yang kedua, gitu kan? Kita menikmati hidup dan merayakan hidup, yaitu hidup yang terus bertumbuh di dimensi emosi kita, dimensi spiritual kita, dimensi kemandirian intelektual kita. Dari hari ke hari, kita harus menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, seindah-indahnya untuk mengalirkan berkat bagi sesama dan alam semesta, ya kan? Menjadi rahmatan lil alamin, menolong orang lain. Nah, itu juga sangat menggembirakan, sangat membuat kita damai, membuat kita tenang, gitu kan? Sehingga kita masuk ke level yang ketiga. Kita bisa merasakan hadirnya Tuhan, mengenalnya, mengenal bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik. Yang kedua, menyembahnya. Kita berbakti, kita melakukan semuanya dengan hati yang tulus, ikhlas, hati yang semata-mata penuh kasih, memahami bahwa kita dihadirkan di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini, itu memang utamanya adalah untuk orang lain. Yang ketiga, kita bisa menikmatinya, ya kan? Menikmatinya. Artinya menikmatinya itu ya kita menjadi merasa mampu mendengar suara hati kita. Misalnya nih, tidak mungkin kita akan bahagia terus atau gembira terus tanpa merasakan perasaan-perasaan yang tidak enak. Misalnya contoh, kita merasakan perasaan tidak suka. Saya tidak suka dengan Pak Danang. Tidak suka ini, ya, kita harus langsung mengartikan, memilih pikiran yang positif dulu.
tidak suka itu negatif, tapi kita bawa ke dalam pikiran positif. Saya kenapa ya tidak suka dengan Pak Danang ya? Tidak suka apanya nih? Oh, tidak suka sikapnya. Karena ternyata Pak Danang bagi-bagi buku, saya nggak dikasih. Jadi tidak suka itu boleh, ya kan? Tidak suka kepada apanya ini? Tidak suka kepada sikapnya, gitu kan? Nah, tidak suka itu adalah values-nya manusia, itu kan fitrah kita. Karena kan kalau kita adalah orang yang disiplin, maka kita tidak akan suka kepada orang yang sikapnya suka menunda-nunda, atau kita adalah orang yang penuh tanggung jawab. Kita tidak akan suka bekerja dengan orang yang tidak bisa menerima amanah. Nah, seperti itu. Jadi tidak suka itu boleh, hanya berhenti di berhenti di tidak suka aja. Tidak boleh dilanjutkan sampai membenci. Jadi saya boleh tidak suka dengan Pak Danang karena Pak Danang tadi membagi-bagi buku dan saya tidak diberi gitu. Tapi saya tidak boleh membenci Pak Danang. Karena membenci itu bukan fitrah manusia, bukan values manusia. Kalau tidak suka boleh, itu values manusia. Karena kita punya values, bertemu dengan orang yang tidak punya values, tidak punya nilai, tidak bisa menghargai dirinya, ya maka kita tidak suka. Tapi ini tidak boleh dilanjutkan sampai ke taraf level membenci. Tidak boleh gitu loh. Jadi kita harus kembali kita harus memberikan arti, membuat kreativitas, ya kan, mengartikan. Kasihan Pak Danang gitu kan, masa Pak Danang ini udah sepuh gitu kan, bagi-baginya kok nggak merata gitu kan. Berarti Pak Danang ini belum tahu values dia diciptakan ke dunia ini adalah untuk menolong orang lain gitu loh. Padahal saya di depannya kok saya nggak dikasih. Nah, jadi akhirnya muncul perasaan kasihan gitu kan, kasihan karena Pak Danang tidak paham untuk apa dia diciptakan. Padahal buku itu juga diperlukan oleh saya misalnya. Saya juga memerlukan buku itu. Dan kenapa buku itu kok dibagikan kepada orang yang sebetulnya tidak butuh itu, saya yang butuh. Gitu kan? Ini salah satu contoh aja gitu. Jadi akhirnya kita harus bisa memberikan makna kenapa kita tidak suka. Ya kan? Nah, makna yang lebih besar adalah bahwa ternyata kita menemukan fakta bahwa orang tersebut, ya kan, kenapa dia sampai teledor, kenapa dia sampai menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab itu, akhirnya kita menjadi kasihan. Oh iya, kasihan ya, dia nggak tahu, dia nggak bisa mengenal dirinya, tidak bisa membangun dirinya, sehingga dia tidak punya values. Nah, tapi kemudian harus kita pahami lagi, dia ini siapa dulu. Kalau Pak Danang itu adalah orang yang saya anggap penting, karena Pak Danang itu saudara seiman atau saudara di dalam komunitas, maka yang saya lakukan, saya harus melakukan explain. Minta penjelasan kepada Pak Danang. Pak Danang, kenapa sih Pak Danang saya kok nggak dikasih gitu? Padahal Pak Danang harusnya bisa menawarkan dulu sebelum mengasih apakah itu penting atau tidak penting. Gitu. Jadi untuk mengekspresikan rasa ketidaksukaan kita, itu kita harus hati-hati dulu. Apakah dia adalah orang yang penting atau dia adalah orang yang tidak penting bagi hidup kita. Ya kan? Kita harus hati-hati dulu. Kalau dia orang yang tidak penting, kita explain, kita minta penjelasan, kenapa kamu bersikap tidak bertanggung jawab atau kenapa kamu bersikap teledor, itu nanti malah jadi masalah. Kita nggak cinta damai nanti. Pasti orang akan tersinggung loh. Ini urusanku dong. Aku mau begini, aku mau begitu. Urusannya apa sama kamu? Nah, seperti itu ya. Jadi membenci itu bukan fitrah manusia, sehingga kita harus menemukan kreativitas, alasan, makna dari kenapa kita tidak suka. Kemudian yang kedua, memfitnah itu juga jangan, tidak boleh, gitu kan? Kita tidak boleh
mengada-adakan masalah gitu kan. Seseorang, kita bukan Tuhan yang akan merubah semuanya. Kita bukan giver ya kan, Tuhan yang merubah, yang menginginkan gitu kan. Jadi ya semua yang kita lakukan itu kita harus memahami nilai dari orang tersebut gitu. Kita harus bisa memahami apakah dia penting atau apakah dia tidak penting. Kalau dia tidak penting, ya tinggalkan aja. Gitu kan? Nggak perlu kita harus mengekspresikan ketidaksukaan kita, gitu kan? Atau kita mengeksplainkan, minta penjelasan dan penegasan kepada orang tersebut. Karena itu akan menjadi masalah bagi kita. Ketika dia marah, maka ini mengganggu kedamaian, kegembiraan gitu. Tujuan kita betul sebetulnya, gitu kan? Tujuan kita betul gitu. Kita empati kepada orang-orang yang tidak memiliki values, tapi ya itu kembali kepada kesadaran diri bahwa kita tidak bisa merubah semua orang gitu kan. Tapi bagaimana caranya ya supaya semua orang itu bisa baik gitu kan. Akhirnya muncul rasa tetap kasih sayang, belas asih gitu kan. Sehingga kita bisa mengontrol level emosi kita dari yang tidak suka, kemudian berubah menjadi akhirnya hati yang penuh kasih. Aduh, kasihan gitu kan. Jadi kita akhirnya bisa kapan melakukan ekspres, melampiaskan, kapan melakukan explain gitu kan. Kalau kepada anak, kepada pasangan kita bisa ekspres, mengekspresikan. Tetap dengan tersenyum. Beritahu bahwa saya tidak suka loh ya. Kalau misalnya kamu pulang sekolah kemana-mana dulu nak, gitu. Nggak pamit sama orang tua, ayah nggak suka atau ibu nggak suka, itu harus diberi penjelasan gitu. Jadi bukan tidak suka itu bukan berarti marah gitu kan, tidak gitu kan. Nah, untuk mengatasi rasa hal-hal yang tidak enak ke dalam diri kita, itu kita harus bisa bijak ya, bijaksana gitu kan. Nah, bijaksana itu ditemukan kalau kita memiliki kreativitas. Kreativitas kita berpikir ya, memilih pikiran, pada akhirnya kita memilih pikiran, harus melakukan apa, harus melakukan ekspres atau explain. Kalau marah nggak boleh kita ekspresikan, tetap explain gitu kan. Tidak suka, marah, kemudian kecewa, itu jangan diekspresikan menjadi emosi yang negatif, tidak. Kan kita mau merubah ini dari negatif ke positif gitu. Jadi tetap diberikan niatnya apa. Dan yang kedua, kita harus paham kepentingan kita terhadap orang itu. Kalau tidak penting ya udah, jangan membuat hati kita itu hati kita menderita. Kita tetap harus menjaga emosi hati kita tetap harus bisa menjaga fitrah kita, ya kan? Cinta kasih kita tetap harus bisa menjaga values diri kita sebagai manusia yang ciptaan Tuhan yang harus mewarisi sifat-sifatnya unconditional love. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan saya masuk ke yang terakhir. Nah, ini bagaimana caranya membangun kebahagiaan sejati menurut konsep TML. Ada pertanyaan yang mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Florencia. Pertanyaan pertama, Ibu. Jika kita sakit perut, biasanya apa yang salah ya, Ibu? Pak Danang. Bisa dibantu Pak Danang? Ya, bisa makanannya. Ya. Minumannya kurang pas, dingin-dingin kok minum es. Ya itu kan nggak pas itu ya kan, jadi bisa sakit perut gitu. Kalau kita misalnya malam-malam makan banyak, ya nggak bisa tidur. Nah ini mungkin salah tempat, salah waktu, salah makanannya, atau perut kita yang nggak cocok, karena nggak semua orang itu selalu pas. Punya temen yang nggak lihat pisang itu nggak bisa dia makan.
Atau betul. saya nggak suka nanas misalnya. Jadi mungkin tidak cocok dengan tubuh kita. Misalnya seperti itu ya Bu ya. Ya, siap. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, untuk menjaga kualitas kebahagiaan kita, ini cukup gunakan 2 pertanyaan ini yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita. Ya kan? Pertama, jika kita sakit perut, sudah dipastikan bahwa ada yang salah yang kita masukkan ke dalam perut kita. Mungkin makanannya atau minumannya. Tetapi jika kita sakit hati, maka pasti ada yang salah yang kita masukkan. Karena bahagia itu adalah memilih pikiran. Ya kan? Jika hati kita sakit, itu pasti ada yang salah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kalau sakit perut, ada yang salah yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam perut. Jika kita sakit hati, ada yang salah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi, hati-hati dengan semua informasi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, gitu. Tetap kita harus cerdas memilih pikiran yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi kita harus selektif, kita harus punya filter, kita harus memiliki kreativitas untuk bisa merubah semua hal-hal yang negatif yang kita dengar, yang kita lihat, informasi-informasi yang kita rasakan, informasi-informasi yang nilainya tidak nilainya itu apa ya? Nilainya itu negatif misalnya, gitu kan? Karena jika kita memasukkan informasi yang negatif dan kita tidak melakukan kreativitas untuk merubah menjadi positif, level kebahagiaan kita itu tetap di titik nol, gitu loh. Jadi pikiran negatif ya yang kita masukkan ke dalam informasi negatif yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ini akan menentukan emosi, menentukan perasaan kita. Informasi negatif, ya kan, akan yang masuk ke dalam pikiran kita akan membuat kita sakit hati. Nah, kalau kita sakit hati, berarti level kebahagiaan kita di titik nol, Bapak Ibu semuanya. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus dalam satu hari. Berapa banyak level kebahagiaan kita? Kalau pagi ini sudah nol, masih sakit hati karena orang itu mungkin ya salah kata atau salah ucap. Nanti siang kemudian kita bertemu dengan apalagi informasi-informasi apalagi yang kita lihat yang tidak sadar telah membuat pikiran kita itu terus negatif. Ya kan? Jadi ini membahayakan bagi kesehatan emosi kita, bagi kesehatan hati kita gitu. Ketika hati kita itu selalu memendam marah, kecewa, gitu kan? Itu membuat pada akhirnya ya kan tubuh kita itu juga akan melemah gitu. Karena body kita itu kan terdiri dari 2, body seluler dan body bioplasma. Ada neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita, enzim-enzim atau zat-zat, di mana ada zat yang diperlukan, ada zat yang tidak juga diperlukan. Semuanya itu sebetulnya harus bekerja seimbang. Dan satu hal, Bapak Ibu, yang harus kita pahami, bahwa manusia di dalam tubuhnya itu terdiri dari air. Peneliti Masaru Emoto, profesor dari Jepang, itu sudah membuktikan bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat sekitar 80% air. Dan kita paham bahwa air itu sifatnya mengalir. Kalau dia tidak mengalir, dia mampet, maka air itu akan bersifat bau gitu. Jadi kalau kita tidak melepaskan apa yang ada di dalam hati kita, rasa marah, rasa benci, rasa sakit hati atau kecewa, maka pastinya kita akan sakit. Gitu kan? Sakit gangguan jiwa, sakit tubuh kita, karena level kebahagiaan
kita nggak bisa ngontrol gitu. Tapi dengan adanya konsep TML, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sang pencipta kita, sang pemelihara kita, dan kita ini adalah makhluknya, maka ada gen Tuhan, ada sifat Tuhan, ada DNA Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita pun harus selalu menjaga hati kita untuk penuh cinta kasih. Jadi tidak perlu semua harus diekspresikan, semua harus diurusin gitu loh. Kita lihat-lihat dulu. Kita harus memiliki kecerdasan pikiran untuk berpikir, berkreasi, ya kan? Yang kedua, nah ini. Jadi semua itu dimulai dari informasi yang kita dapatkan. Informasi baik yang kita dengar, yang kita lihat itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi informasi positif akan membuat pikiran kita positif. Nah, pikiran kita ini kan ada di kepala ya, Bapak Ibu semuanya. Ini kan tempatnya di atas nih. Nah, pikiran kita itu akan menentukan perasaan kita. Jadi, ini penting untuk membangun informasi yang baik. Di siang hari ini, kita belajar dalam program Indonesia Belajar, konsep theocentris, motivation, and leadership, itu salah satu tujuannya adalah kita mau berbagi informasi yang baik dan benar. Kebenaran milik siapa? Kebenaran itu kan pasti milik Tuhan. Jadi yang kita pahami bahwa Tuhan itu sangat baik, apapun agama dan kepercayaan kita. Di sini kita tidak berbicara tentang agama tertentu, keyakinan tertentu, tidak. Semuanya sama. Agama apapun menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, gitu kan? Sehingga kita juga harus mulai bisa memberikan alternatif berpikir kepada pikiran kita. Karena informasi yang masuk itu kalau yang tidak baik, udah tinggalin aja, nggak usah dimasukkan gitu. Nah, informasi ini akan menentukan perasaan kita, akan menentukan respon kita. Jika diulang-ulang, maka ini akan menghasilkan perilaku atau tindakan, ya kan? Nah, ini jadi kebiasaan, jadi budaya, dan budaya kemudian akan menarik hasil. Jadi semua diawali dari informasi yang baik, informasi yang positif, dan TML itu adalah theocentris, motivation, leadership, Tuhan menjadi pusat, Tuhan menjadi semangat kita yang datang dari dalam, gitu kan. Maka hati kita, pikiran kita harus positif. Hati kita, pikiran kita harus bisa kita kelola. Karena Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang manusia yang sembarang-barang, manusia yang tidak punya nilai, manusia yang tidak punya values. Kita ini amazing. Bapak Ibu semuanya, kita ini amazing. Gitu loh. Menjadi tidak berguna, menjadi tidak berdaya, menjadi manusia sembarang-barang karena kita membiarkan pikiran kita bekerja. Kita membiarkan pikiran kita bekerja dengan caranya. Semua pikiran yang muncul itu adalah negatif. Gitu loh. Kalau kita negatif terus, perasaan kita juga hancur, negatif juga. Sehingga level kebahagiaan kita itu minim sekali. Tapi ketika kita memasukkan pikiran yang positif, perasaan kita juga baik gitu. Nah, ketika perasaan kita baik, maka inilah level happiness atau level kebahagiaan kita di titik 10, udah tertinggi. Cinta kasih itu adalah kebahagiaan yang paling tertinggi. Dan ini menyehatkan jiwa raga kita. Ya kan? Cinta kasih itu adalah, kasih itu tindakan nyata, mengalir. Air yang di dalam tubuh kita, yang menyusun tubuh kita, itu juga sehat, mengalir karena kita mengalir. Menjadi berkat bagi sesama, menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita memahami bahwa kita diciptakan ke dunia ini untuk menolong orang lain. Masa kita kalah sama sendal, sepatu, HP, sisir, baju, mereka semua benda mati. Sedangkan kita bernyawa. Ya kan? Jadi maka cara yang kedua, nah kita harus percaya diri dulu. Kita harus peduli terhadap diri kita sendiri, ya kan?
Ini konsep theocentris motivation, membangun personal mastery. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Dari mana kita, mau kemana kita, dan untuk apa kita diciptakan. Semua orang paham bahwa mereka berasal diciptakan atau dikirim oleh Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Tetapi yang di tengah-tengah ini mesti banyak miss-nya, gitu kan? Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Seharusnya hidup kita adalah untuk Tuhan, gitu kan? Untuk Tuhan itu artinya ya menerima, it's calling God, menerima panggilan Tuhan, gitu loh. Memahami bahwa kita dikirim itu untuk orang lain. Jadi tidak ada benda apapun yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Koruptor misalnya, dia melakukan ini dan itu untuk tujuan dirinya sendiri, kembali ke dirinya sendiri. Sehingga senyumnya, sapanya, sopan santunnya itu palsu. Karena apa? Karena sesungguhnya dia sedang bermasalah dengan Tuhan Sang Pencipta. Dia reject, dia tidak mau untuk menolong sesama manusia. Yang ada malah uang-uang rakyat diambil semua. Apakah orang seperti ini akan merasakan hidup yang gembira, akan merasakan hati yang gembira, atau hati yang damai? Tidak. Tidak ada. Koruptor itu di penjara sana yang happiness, nggak ada. Kan kasihan orang-orang seperti ini. Jadi kita juga nggak boleh marah melihat mereka semua. Yang ada kita, aduh kasihan. Mereka, jadi kita harus secepat mungkin, kita harus bagaimana menularkan kebahagiaan konsep yang saat ini kita pelajarin kepada semua orang di luar sana, di ujung sana, ya kan? Supaya kehadiran kita di dunia ini bisa memberikan dampak yang baik bagi sesama manusia. Getok tular itu penting ya Bapak Ibu, karena kita orang Indonesia, kita memiliki hubungan yang baik, relationship dengan orang lain, dan kita harus engagement, terlibat, aktif, body kita, jiwa kita, spirit kita, itu harus kita koneksikan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi membangun kepribadian diri adalah kita harus paham identitas yang mau kita bangun ini, apakah ingin menjadi pribadi yang wise, bijaksana, atau membangun pribadi yang the mocker, pencemooh, atau the fool, masa bodoh, tidak mau tahu. Nah, pribadi the fool, pribadi the mocker, ini pribadi yang mengalami gangguan kebahagiaan. Nah, gangguan kebahagiaan ini kan membahayakan bagi kesehatan, kemakmuran, alam semesta, keluarga kita, diri kita sendiri juga, bahkan banyak orang, gitu kan? Jadi mari bersama-sama kita berjuang membaktikan diri kita untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat. Seperti itu, Pak Danang, mungkin ada pertanyaan? Saya ada contoh sedikit. Kemarin itu di tengah diskusi mendadak seorang anak muda yang biasanya pendiam, dia itu bicara. Ya, saya nggak suka misalnya gayanya Pak Danang dalam bicara. Tapi saya juga harus lihat positif-positifnya orang lain. Nah, meskipun saya dikatakan untuk contoh, saya nggak menerima mentah bahwa dia benar-benar nggak suka. Saya tahu dia mengambil contoh orang yang berpikir positif. Karena apa? Kalau dia ngambil contoh orang yang memang berpikirnya negatif, pasti orang itu akan marah, akan berontak, akan frontal. Dan saya tahu artinya apa. Sebetulnya ada patah dari Carnegie, di balik kritik tersembunyi pujian. Jadi kalau dikatakan misalnya, wah kamu sombong, kamu sok, mungkin itu sebetulnya karena dia itu ngelihat sama kita itu iri karena kita pinter, kita banyak teman, banyak networking dan seterusnya. Nah, hanya kata-katanya seolah-olah terus kayaknya merendahkan kita. Padahal di balik itu sebenarnya dia kagum sama kita. Tapi kalau kita berpikir positif, nah itu betul terjadi.
Akhirnya setelah diskusi selesai, terus banyak orang, itu ada hampir 50 orang kumpul. Lalu dia, Om, maaf ya Om, jangan tersinggung ya, tadi itu saya jangan contoh itu karena saya tahu Om itu orangnya berpikir positif. Nah, betul perkiraan saya. Tapi kalau saya itu berpikirnya udah negatif dulu, dijadikan contoh, saya nggak suka misalnya dengan, kayak tadi Ibu Dian mengatakan, nggak suka dengan Pak Danang. Itu bukan per se nggak suka bener, itu hanya untuk contoh. Tapi kalau ada orang yang sudah sensi, berpikir negatif, untuk Iya, contoh pun sudah jadi masalah. iya, Begitu. iya. Ya, Sensi jadi itu kan sesungguhnya karena mungkin belum tahu ya, bagaimana cara mengelola self happiness yang ada di dalam diri kita gitu. Belum ya, tahu itu karena itu tadi karena mungkin konsep definisi kebahagiaan setiap orang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu sederhana, menerima kiriman pulsa. ya, Seperti itu. Tapi kalau bagi kita sekarang, kita akan belajar bahagia itu adalah hati yang gembira dalam kedamaian. Gembira itu ya artinya kita bukan diam gitu loh. Gembira itu karena justru kita penuh antusias, penuh semangat untuk keep moving, bergerak, menerima. It's calling God, menerima panggilan Tuhan. Gitu loh. Kan kita ini dipanggil ini sekarang, hidup, kita lahir, kita dikirim gitu kan. Sebetulnya ini untuk apa? Ya untuk orang lain. Nah, ketika kita melakukan itu semua, mengalirkan kepedulian, menjadi orang yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, seindah-indahnya, maka itulah kedamaian yang kita rasakan juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang banyak orang mengatakan, lah kalau semua untuk orang lain, untuk kita apa? Nah, untuk kita itu tadi, kita diberi hadiah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Hati yang gembira ini tadi, hati yang bahagia. Hati yang bahagia itu adalah hadiah karena kita sudah berjuang, ya kan, menerima panggilan Sang Pencipta untuk membuat Indonesia menjadi lebih sehat, untuk membuat kota kita menjadi lebih baik, untuk membuat pekerjaan kita juga lebih bertumbuh. Jadi konsep kebahagiaan itu seperti itu. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita bisa mengalirkan berkat bagi sesama, maka hadiah yang kita terima dari Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Kita menjadi, akhirnya kita walaupun untuk orang lain itu kita menderita, tapi kita nggak merasa menderita. Kita merasa fine dan happy aja. Mengasihi orang itu perlu pengorbanan. Nah ini konkretnya gini Bu Dian, saya itu kan sering nyemprot desinfektan di sekolah saya. Lalu hampir setiap minggu saya semprot. Lalu RT, RW, orang-orang sekitar itu menjadikan contoh. Dan sekarang malah saya terpanggil. Ada sekitar 50-an tempat untuk minta tolong disemprot. Nah ini kan jadi kalau kita pikir susah, itu kita waduh keliling Jakarta dan sekitarnya ini, wah di mana daerah hitam, kuning, dan seterusnya. Tetapi ada kesempatan, inilah kesempatan saya melayani Tuhan lewat melayani sama. Panggilan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang menjadi sehat, sehingga semuanya menjadi senang. Dan semua menjadi bahagia karena sehat. Nah ini akan kita mulai, ini malah mungkin minggu depan ini. Makanya minggu depan kalau selagi Ibu Dian nanti kebenturan acara, saya akan mengundang teman saya, Mas Eko ini yang gerak di Do More for Humanity ini, yang mengerjakan lebih pada kemanusiaan ini, yang nanti kita akan sampaikan bahwa kebahagiaan kita itu dalam kebahagiaan orang lain. Dengan kita itu kelihatannya melihat orang itu menderita, ya tenaga, ya waktu, ya biaya, dan seterusnya. Tapi kita bahagia, membuat orang lain sehat, membuat orang lain gembira. Nah, mungkin ini konkretnya, kalau saya sih ngasih contoh-contoh apa yang saya lakukan, sehingga, Pak Danang itu ngomong doang, oh enggak, saya melakukan. Dan ini puji Tuhan, Alhamdulillah, justru di berbagai hal, banyak orang minta. Contoh, saya soal berbagi ilmu kayak begini aja. Ini ada yang akan minta dari Manado. Ada yang minta akan dari Dinas Pendidikan Bekasi. Ya saya siap-siap saja. Sehingga dengan begitu kita sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian kita kan menjadi bermanfaat baginya orang, sehingga kita menjadi lebih bahagia juga. Begitu ya.
Jessica, gimana ini? Kayaknya waktunya udah jauh lewat ya. Ya, Yes, Pak Danang dan Bu Dian. Terima kasih banyak Bu Dian dan juga Pak Danang, luar biasa sekali. Mungkin bagi sahabat pembelajar kita langsung buka aja sesi tanya jawabnya ya, Pak dan Bu. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya boleh langsung tulis saja di chat room untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan mulai pertanyaan ya, Bu Dian. Tadi saya ada sempat penasaran bedanya benci dan tidak suka menurut Bu Dian itu seperti apa maksudnya, Pak? Siap. Tidak suka itu lebih kepada sikap ya, sikap. Sikap misalnya saya adalah orang yang disiplin. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang hobinya molor, janjian kemudian molor, maka kita jadi nggak suka gitu kan, sebel gitu. Nggak suka itu ya gimana ya, nggak enak perasaan kita, sebel, kemudian mau marah gimana gitu kan. Nah, kalau membenci itu lebih kepada bukan sikapnya, tetapi manusianya gitu. Jadi kalau tidak suka itu misalnya tadi teman kita gitu kan, teman kita yang bernama Pak Danang misalnya. Ini Pak Danang hari ini hari Kamis kita janjian ketemu di Indonesia Belajar jam 3. Tapi Pak Danang jam 4 kok belum muncul gitu kan. Kita boleh merasa tidak suka kepada sikap molornya Pak Danang, tetapi kita tidak boleh membenci Pak Danang gitu loh. Supaya tidak jadi benci dari rasa tidak suka, supaya tidak menjadi membenci, maka kita harus membutuhkan ini, kreativitas gitu kan, untuk mengubah rasa tidak suka tadi menjadi akhirnya kasihan. Hati kita ini kan tetap harus unconditional love gitu kan, harus penuh cinta kasih. Apapun adanya Pak Danang, kita harus mengasihi itu tadi dalam kedamaian, biar kita damai juga, nggak punya masalah dengan Pak Danang gitu kan. Maka kita harus memberikan arti, memberikan makna ke dalam pikiran kita sendiri. Kita tahu bahwa Pak Danang ini molor gitu, sikapnya, tindakannya molor. Tetapi jangan sampai sikap Pak Danang ini merusak pikiran kita, gitu loh. Supaya tidak merusak negatifnya Pak Danang, kita rubah dengan kreativitas. Misalnya, aduh Pak Danang ini kasihan, belum mendengar konsep TML, sehingga Pak Danang itu menjadi manusia yang tidak punya values, gitu kan? Manusia sembarang barang. Kalau berjanji diingkari, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari, kan gitu. Akhirnya terus yang ada perasaan kita bukan perasaan sebel lagi, bukan perasaan pingin gigit Pak Danang lagi, tetapi perasaan aduh kasihan gitu, aduh kasihan Pak Danang ini udah sepuh kok nggak punya value sih gitu loh, kok kayak begitu sih gitu. Jadi akhirnya kita yang ada muncul perasaan kasihan gitu ya Mbak. Kreativitasnya bisa gini Jessica, kalau saya misalnya orang penulis, daripada nunggu marah ya kita menulis atau kita menyiapkan pembicaraan seminar yang berikutnya, sehingga nggak per se hanya menunggu itu kan membosankan ya. Maka ada caranya ya, misalnya saya selalu siap buku-buku bacaan di tas, sehingga dengan demikian seandainya nggak datang, saya bisa menyelesaikan buku yang belum sempat saya baca, sehingga keterlambatan tadi bagi saya nggak begitu masalah. Coba bayangin, saya pernah nunggu pesawat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saat terbang dari Medan ke Padang, tapi karena lagi musim kabut, hutan terbakar. Loh, kalau saya nggak suka baca, wah itu seharian loh. Tetapi dengan saya banyak baca buku, nah, sehingga kesempatan saya menyelesaikan yang belum pernah selesai. Sehingga respon yang positif tadi membuat kita positif, mendapatkan value yang positif. Harga diri kita bertambah karena kita menjadi lebih tahu, lebih ngerti, lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijak, misalnya seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti kita harus siasati ya, jadi tidak boleh benci, tapi tidak suka nggak apa-apa, kita sadari saja, tapi kita siasati dengan hal-hal positif yang tadi Pak Danang dan juga Bu Dian bicarakan ya. Luar biasa sekali. Betul sekali ya. Oke. Sudah ada pertanyaan? Bagi yang mau bertanya silakan. Jika belum, saya akan tanya lagi untuk Bu Dian dan juga Pak Danang.
tips untuk mengikhlaskan atau berpikir positif itu tuh seperti apa? Mungkin silakan dari Bu Dian atau Pak Danang terlebih dahulu. Baik, tadi kita sama-sama belajar, ya kan Mbak ya. Yang pertama itu bahagia itu menurut konsep teosentris kan memilih pikiran. Ya, bahagia itu adalah memilih pikiran. Sedangkan sukses itu memilih tindakan. Sehingga agar kita itu dalam kondisi yang positif, ya kan? Itu contohnya seperti ini. Tadi Pak Danang mengatakan bahwa saya ini terlibat penyemprotan di tempat kerja atau di rumah gitu. Nah, penyemprotan ini kan masuk di dalam memilih tindakan. Tapi apakah bahagia? Belum tentu. Kalau Pak Danang pasti bahagia. Kalau orang lain belum tentu. Karena apa? Pak Danang mampu memilih pikiran positif karena Pak Danang paham, gitu kan? Sudah mendapat informasi dari awal, apalagi Pak Danang seorang certified, gitu kan? Kemudian pengalamannya juga banyak, sehingga akhirnya Pak Danang menjadi paham tujuan hidupnya, gitu loh. Jadi kita itu yang pertama kita harus paham dulu. Kita ini identitas diri kita ini kan kita paham dari kita diciptakan oleh Tuhan gitu kan. Tetapi yang kedua itu harus tahu tujuan hidup kita gitu kan. It's a calling God. Pahami dulu bahwa kita diciptakan Tuhan itu untuk melayani orang lain, untuk menolong orang lain. Itu yang pertama dulu. Ini harus jelas, harus clear di dalam mindset kita supaya kita itu tetap dalam posisi berpikir positif gitu kan. Kita harus paham ya kan, kita bandingkan dengan sendal atau sepatu yang kita pakai. Sendal aja dibuat bisa memberi manfaat kepada manusia. Masa kita yang bernyawa, yang kita manusia, kita nggak bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Itu dulu yang harus clear di dalam mind kita, di dalam pikiran kita, supaya kita bisa menarik kreativitas supaya kita bisa positif. Kemudian yang kedua, ya kan, kita memilih tindakan ini, tindakan penyemprotan tadi. Apakah kita bahagia? Belum tentu. Jadi yang kedua kita harus mengartikan tindakan kita ini apa bunyinya. Jadi kita harus memilih pikiran. Nah itu tadi kalau kita bertindak terlebih dahulu melakukan penyemprotan, maka kita harus memberikan niat. Apa niatnya ini? Jadi kita harus memasukkan ke dalam. Jadi kalau kita memilih tindakan dulu, belum memilih pikiran ini, maka kita harus meniatkan apa yang kita lakukan ini niatnya apa dulu. Niatnya adalah untuk berbagi supaya keadaan itu sehat, ya kan? Kasihan anak-anak yang di lingkungan kita kalau sampai kena corona atau apa. Jadi niatnya itu kembali kepada fitrah kita, kasih sayang gitu loh. Sehingga akhirnya pikiran kita masuk menjadi pikiran yang positif. Itu yang pertama. Kedua, sebelum bertindak kita harus berpikir dulu. Tapi kalau udah bertindak dulu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa meniatkan, gitu loh. Ini memang perlu dilatih. Ini memang perlu dilatih. Dan butuh latihan mulai sekarang. Ketika kita misalnya contoh memilih tindakan untuk mandi, jangan lupa ini belajar mengartikan tujuan mandi itu apa? Supaya bersih, wangi, gitu kan, biar enak orang itu berinteraksi dengan kita, keluarga kita, gitu loh. Jadi setiap hal yang kita kerjakan, jangan lupa diberi niat. Itu untuk melatih supaya pikiran kita terkoneksi dengan hati kita, terkoneksi dengan pikiran kita. Seperti itu, Bu. Saya tambahin Jessica, jadi karakter itu membuat kita bermartabat atau terhormat, ya. Jadi you are what you think. Kalau pikiran kita sudah positif baik, anyway orang ngomong apa aja itu enggak masalah. Misalnya saya menyemprot, orang mengatakan cari muka, sok biar dilihat, biar dipuji, itu enggak peduli. Karena tujuan saya, karakter saya, sifat saya suka menolong, suka membuat orang itu selamat dan sehat. Ini contoh konkret yang pada waktu pertama kali guru-guru saya harus tes rapid antigen. Meskipun ketua dewan sekolah atau pimpinan mengatakan, waduh itu ngabis-ngabisin duit, enggak masalah bagi saya.
Ternyata begitu ketemu ada 4 orang yang kena dari karyawan saya atau teman-teman saya, nah baru andaikan itu nggak ketahuan, waduh lebih banyak orang akan kena. Makanya yang kelihatannya hanya dalam tanda petik itu berapa orang ya, 4 orang akhirnya bisa menguat karena persis hari Rabu kita tes, hari Sabtunya itu akan ada acara pelantikan, saya menjadi pembina upacara pelantikan untuk Accenture Pathfinder itu anak-anak pasti diantar orang tuanya keluarganya. Berapa orang yang akan kena? Jadi kalau karakter kita baik, niat kita baik, Tuhan akan menunjukkan jalan. Dan itu sering sekali saya alami. Ya contoh yang barusan tadi saya sampaikan pada Jessica. Tahu-tahu ada orang, Om, selamat sore, apa kabar Om? Oh kabar baik, ada yang bisa dibantu. Om, aulanya kalau saya kasih ring basket, bisa nggak Om? Bisa. 1 atau 2 Om? Saya kalau ditanya, 2 sekalian bolanya. Weh, alhamdulillah puji Tuhan. Langsung anak-anak nggak sabar. Sekarang dipasang malam-malam minggu nanti. Ayo kita bermalam minggu, bakar ikan, bakar jagung, bakar pisang. Dan sudah tadi pagi kita pesan pisang. Nanti supaya 2 hari lagi matang. Langsung saya foto. Ayo siapa yang mau kumpul-kumpul malam minggu. Kita bermain supaya sehat. Nah, akhirnya anak-anak muda seneng. Yang tadinya terkungkung, tentu saja kita prokes 5M dan seterusnya itu tentu ada. Sehingga kebahagiaannya akan terus membuat orang lain bahagia dan terus berkembang. Nah, ini tergantung dari state of mind, pikiran kita ini. Jadi kalau karakter kita baik, membuat kita bermartabat, kita terhormat, banyak orang yang cokong. Jadi saya punya ide langsung ada yang mau buat jagung, ada yang mau bawa ikan, ada yang nyumbang ini. Luar biasa kan? Luar biasa. Makanya senyum terus bahagia kayak saya gini kan. Iya nggak Jessica? Luar biasa sekali. Siap Pak Danang dan Budian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Budian karena sudah hadir di Indonesia Belajar, tentunya juga Pak Danang. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang lain sudah mendengarkan kita sampai jam segini. Terima kasih. Mungkin untuk penutupan boleh closing statement dari Budian dan juga Pak Danang. Mungkin Budian terlebih dahulu, nanti langsung ke Pak Danang. Silakan Budian. Kali kalau bisa saya sedikit izin. Oh silakan. Silakan. Yang mulia. Arif ya. Bapak pejabat negara kita silahkan Bapak izin. Arif. Ya, izin Bu Jessica, Pak Danang. Pak Danang ini berkali-kali ngundang saya, baru ini saya bisa hadir. Ya, itu pun di sela-sela pekerjaan. Terima kasih. Saya lihat sibuk banget Bapak luar biasa. Terima kasih. Ya, saya bahagia ikut diundang, ikut serta dalam acara seperti ini. Barangkali apa yang disampaikan oleh Budian menarik. Konsep TML dari Pak Elo itu luar biasa memang. Seharusnya saya itu termasuk CTM S2 kemarin. Karena luar biasa sibuk, tidak bisa. Jadi barangkali yang perlu ditekankan, indikator bahagia itu kan pasti ada indikatornya, Bu Dian. Siap. Jadi ketika kita bahagia itu apa sih indikatornya kan gitu kan? Pertanyaan besarnya begitu. Saya baru saya posting di blog saya dan di media sosial saya bahwa saya menulis judulnya latihan berbuat baik. Ini ada latihan. Jadi ternyata gini Pak Dana, berbuat baik itu kalau nggak dilatih nggak bisa juga sih. Iya. Jadi kalau saya ngutip dari John Locke bahwa pada prinsipnya seorang lahir itu seperti kertas kosong gitu. Nah, ketika kita besar sudah seperti sekarang, itu kan ada potensi baik, ada potensi jahat masuk situ. Ini di beberapanya bukunya Pak Elo lah itu adanya. Begitu juga menurut Rasul bahwa katanya seorang lahir itu dalam keadaan baik. Nah, ini sejalan dengan hadis. Kalau saya yang meyakini keimanan saya bahwa hadis bahwa setiap yang lahir itu adalah dalam keadaan suci gitu. Nah, untuk membentuk dia baik atau tidak ini kan yang pertama pendidikan, yang kedua lingkungan. Nah, yang saya maksud indikator kebahagiaan ini barangkali perlu dibagi juga Bu Dian. Jadi kita nyebut bahagia indikatornya apa sih? Kalau saya boleh sharing, yang pertama orang bahagia itu tidak cemas. Ya, setuju Pak Danang ya? Iya. Orang bahagia kan gak ada kecemasan. Enjoy, hidupnya tenang gitu kan. Kemudian yang kedua, dia tidak punya penyakit hati.
Penyakit hati ini kan iri, dengki, sombong, fitnah, dan macam-macam kan. Setuju. Kemudian yang ketiga, ini yang penting. Orang bahagia itu pasti berintegritas. Ya. Karena apa? Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan persis sama. Barangkali itu yang bisa saya sharing. Terima kasih. Ngomong-ngomong Pak Arif sudah punya yang buku itu Cara Bodoh Hidup Bahagia belum? Yang punya saya itu yang berjualan dan satunya. Oh, siap. Nanti saya kirim Bapak. Oke. Kalau boleh alamatnya. Jadi untuk kehormatan Bapak itu saya masukkan dalam kelompok CTM loh di grup saya. Serius. Jadi Arif Hidayat CTM. Di saya bunyinya begitu. Jadi Bapak memang belum masuk, tapi Bapak udah menghayati dan hatinya CTM. Itu makanya saya masukkan dalam grup saya itu sudah Arif yang CTM juga belakangnya. Bahkan saya izin minta waktu 1 menit izin bahwa saya sejak 2 tahun ini punya komunitas gerakan moral, berani keluar dari zona nyaman. Pak Danang juga ikut itu. Berani keluar dari zona nyaman itu punya tujuan supaya hidup kita ini bermakna dan bermanfaat di semesta lah. Gitu. Amin. Jadi seperti itu. Barangkali itu Bu Jessica. Terima kasih Pak Danang, Bu Dian. Ya. Terima kasih, terhormat sekali Bapak ini yang sibuk sekali sebagai pejabat negara tetapi bisa sama-sama berteman dan membantu dan ngerombongi sharing sama kita. Terima kasih Pak Arif. Ini Mas Welly dari Lombok juga selalu setia. Mbak Fitra dari Blitar, Mbak Ida Susana dari Bekasi juga selalu setia. Ini ada teman dari Atmajaya Yogyakarta. Ini boleh mengirim alamatnya, nanti saya kirim buku saya. Begitu juga Mas Trias Nugroho dari Cilacap. Kalau Mbak Tias dari Bogor sudah ada, Ibu Nani sudah ada. Dari Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Ibu Dian juga sudah ada. Luar biasa ini Indonesia Belajar memang untuk Indonesia juga ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan ya Jessica, kesimpulan dari saya yang tadi itu bahwa kekayaan dan kebahagiaan jati itu ada di dalam rasa syukur. Lalu yang kedua, enggak kalah penting, yaitu bahwa kebahagiaan itu kalau kita itu berserah pada Tuhan. Dengan Tuhan, dengan doa, kita itu menjadi tenang, damai, dan bahagia. Kita bisa menghindari rasa sedih, sepi, susah, iri, dengki, kalau ukurannya itu Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan matahari bagi orang yang baik dan jahat, memberikan hujan bagi orang yang baik dan jahat. Dan Tuhan itu kita harus contoh menjadi rahmatan ilahi, bermanfaat bagi orang lain, seperti tadi Bapak Arif sampaikan ya. Kita tidak ada ganjalan apa yang kita ungkapkan sama yang kita lakukan. Makanya kalau saya selalu antusias, saya lihat Pak Arif selalu tersenyum. Nah itu karena polos aja. Orang polos itu bahagia. Anak-anak Tuhan kan begitu. Ibu Dian silahkan. Ya, siap. Silakan Bu Dian. Siap. Untuk closing sore hari ini, saya cuma ingin menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah melihat kehebatan, rupa, harta, benda. Tuhan melihat hati kita. Sehingga sebagai manusia, kita harus selalu menjaga kualitas hati kita tetap dalam keadaan fitrahnya. Penuh cinta kasih sayang, dan rasa syukur. Itu aja Pak Danang. Terima kasih. Ya, untuk menambah kebahagiaan yang belum punya buku, bisa kirim alamat lengkap ke saya, akan saya kirim. Pak Arif, Mas Trias, Mbak Fitra, lalu dari Atmaja Jogja, silahkan. Terima kasih. Nanti saya kirim juga buku saya Pak Danang yang terbaru, Manajemen Resiko. Nanti saya kirim ke... Mantap. Terima kasih. Luar biasa ini. Ini buku saya yang terbaru. Wah, mantap ini. Mantap, terima kasih semuanya Pak Arif. Oke, salam sehat dan bahagia selalu bagi kita semua. Pak Danang dan juga Bu Dian, jangan lupa kita bertemu lagi di minggu depan dengan Pak Danang di jam 2. Terima kasih sahabat pembelajar. Salam sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Jessica, teman-teman Indonesia Belajar. Sukses untuk kita semua, Pak.